sallallahu alaihi wasallam hadrat asma taslimat hadrat ijna al-huda hadrat syekh Abdul Qadir Jilani hadrat syekh Muhammad Sulaiman al-Madani hadrat syekh Abdullah bin hadrat syekh Asma Anwar bin Ismail al-Badri hadrat syekh Abu bin Badilani bin syekh al-Muallimin wa syuhudi wa zumiyati أن الله يغفر لك الرحمة وغير درجات من جنة من قولنا بأسنار من ورهم وعلم من بدنا جنة فرحمن الحضرة أبنا وأمنا لأمنا لأمتنا لخالنا لخلتنا لشددنا لجدتنا وإلى أرواح جميع بلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لك الرحمة وأن يدعو بنور قلوبنا وقوالبنا من هدى والتقى وقلوبنا والموتى المسلم إلى مهنتنا لم يهلك الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 100. Bismillah. Tasawwur. Wa qala al-alim rahimahullah ta'ala Qudsi musannif wa ilahukum ilahu wahid. Ujar Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, yakni Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Dan tatkala ihatatul ula ahadiyah tiada ada iya martabat, maka dia adalah yaitu dibilang dengan tinggal ada martabat uluhiyah, menghendaki daripada zuhurnya, zuhur pada sekalian martabat sifat, dan adalah segala nama sifat itu berbilang-bilang. Allah Ta'ala kada ada istilah terbilang sebagaimana di dalam sifat wahdaniyah. Allah bersifat wahdaniyah, artinya satu akan afalnya, satu akan namanya, satu akan sifatnya, satu akan zatnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu bisi gawian berbilang-bilang, terbilang, atau arahnya terbilang. Ada intis bin adeko adalah Allah itu satu. Sekalipun pamarian mujasidin nambah gawian itu di dunia ini banyak. Umpama ada nama meninggal, ada nama lahir, ada nama meninggal, ada nama lahir, ada nama berdiri, ada nama berapa. Kesemuanya empat itu adalah dari gawian nangsa satu. Walaupun pada palihat mata banyak gawian tadi. Gawian banyak pada pelihat mata, tapi pada gawian kurang nang sudah duduk di sifat wahdaniyah atau kurang nang mengamalkan sifat wahdaniyah, matanya kada tertipu lagi akan melihat gawian nang banyak itu tiada terbit daripada satu nang ampun gawi. Itu dari afalnya. Baik itu aja sedikit lagi, bahwasanya nama Allah Ta'ala itu satu. Nah, ini sudah buka ke dalam hati mainnya. Walaupun nama Allah ada 100 atau 99 atau lebih pada itu, tetap punya nama itu cuma satu aja, yaitu Allah. Walaupun 99 nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah rahman, la ilaha illallah rahim, la ilaha illallah malik, kesemua nama itu pada hati
dan pada bacaan banyak, tapi pada hati kurang duduk di tauhidul, di dalam sifat tauhid wahdaniyah. Kurang itu melihat, ingat di dalam hatinya nama banyak itu terbit dari satu aja. Satu aja itu pula Allah bersifat atau sifat Allah, sekalipun sifatnya itu banyak. Contoh, ikan hidup, Allah bersifat, sifat itu artinya contoh hidup Tuhan. Anggaran sifat itu tidak keluar dari sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama besar, dan kesemuanya itu tajalli bertampak ia kepada sifat hayat. Jadi manusia hidup kan sifat hidup ada, hidup itu andaknya di sifat Allah. Binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Ada rohnya, belum lagi yang lain. Kesemuanya yang hidup neta, walaupun banyak pada pandangan mata, tapi bagi orang yang duduk di musa atau orang yang duduk di tauhid wahdanya atau sifat yang bersifat itu cuma satu ini. Ada lagi yang lain. Nah, jadi kalau orang duduk di sifat itu, pandangannya kadang keluar dari sifat manik, kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama basar, kalah. Nah, itu orang mau duduk di situ. Nah, itu pulang terakhir, dan Allah satu aja. Anaknya yang kekal itu cuma Allah. Jadi Allah kayak apa? Walahu a'lam. Jadi kan kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala hancur atau binasa. Illa wajhahu, kecuali jat Allah. Jat Allah jika ada hancur itu jat Allah. Jadi ada ini kan ada isi jat. Arti jat itu adalah sifat adanya. Satu aja kan ada lagi. Nah itu bagi orang yang duduk di tauhid itu. Dan inilah atas cara, inilah atas wajah atau jalan. Kata kami ada kalimat nafi dan isbat. Tiada jatuh Allah itu melainkan pada, dan tiada jatuh kalimat nafi isbat itu melainkan pada yang berbilang di bilang. Kan kemarin menyangkut masalah orang zikir. Zikir kalau kemarin. Jadi jenis zikir itu kan terbagi kepada 5. Zikir dasar, zikir awal adalah zikir lisan atau zikir syahir, yaitu dengan membaca nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nafi isbat. Walaupun presiden nafi isbat itu terbilang dua ada di situ, tetap satu dua. Contoh, la ilaha satu, Allah illallah dua. La ilaha satu, Allah la illallah. La ilaha di situ satu namanya. Illallah satu dua, berarti dua belas itu. Walaupun dua kalimat itu tadi ada terbilang, padahal maknanya cuma satu.
Kenapa? Karena ilah pertama la ilaha itu kalimatnya merupakan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, sifat ketuhanan. Kadang lagi yang lain bersikap itu orang namun kemarin di situ. Lalu apa sambungannya? Sambungannya. Dan atas cara itulah, dan kata oleh-olehmu bahwasanya adalah bagi hamba itu daripada sekira-kira serta dan hatinya dengan sifat jamak, dan daripada sekira-kira zahirnya dan jasmaninya dengan sifat parpun atau sifat firpun. Arti firpun ini atau parpun ini artinya daripada bisa memisah, atau parpun itu pemisah artinya. Jasmani dan rohnya dengan sifat parpun dan tanda dan tiada dapat dan tak dapat tiada tanda dalam ini daripada wujudul jam'i dan wujudul faktik, dan tiap-tiap jama' dan huruf ini, dan tiap-tiap jama' dengan tiada huruf itu maka adalah iya sini dan tiada huruf pun dengan tiada jama' maka adalah yaitu apa namanya batil atau batal. Waman tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tasandaka. Waman tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad batilan. Orang berpikir tapi kada bertasawuf maka bakal hukumnya. Apabila orang bertasawuf tapi kada berpikir, orang sindik entah. Artinya sindiknya apa? Artinya sindik itu ada sesuai, sesuai. Lalu di sini disuruh kayak ini bagi orang yang tak buka tadi. Orang yang zikir itu kamarian, apabila zikirnya itu jujur, maka satu zikir lisan, yang kedua zikir qalbi, yang ketiga zikir sirnya, yang keempat zikir tafakkur, yang kelima zikir ainul mahfur. Awal-awal orang memakai jalur tauhid atau jalur zikir, ini disuruh membaca dengan zikir lisan, menggunakan lisannya bahuruf, baswara, bahuruf berbunyi, bahuruf kadang-kadang pulang ada karena seorang anda ada zikir. Terus satu kedua gunanya apa? Supaya apabila ikam sudah terbiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan contoh lah, contoh. Nanti maksud zikir ini termasuk baca Quran, ada huruf dan kadang-kadang baca Quran, baca wirid, baca istighfar, baca salawat asal ada hurufnya, dan kadang-kadang kalian seorang tapi itu seperti kurang yang membawa besi ke tukang pandai. Imbas sampai besi tadi dibawa ke tukang pandai, lalu besi itu dibanam, arti dibanamnya sambil belajar membujurkan huruf-hurufnya, sambil seorang
melatih, dilatih. Ada yang sekadar belajar aja tak, beli ke rumah ada digawi ada. Gawe Al-Qur'annya dibaca, pada awal Al-Qur'an ada waktunya, tapi belajar sambilnya. Kadang mau ngadain pada awal belajar huruf di rumah kan Al-Qur'an dibaca pada awal Al-Qur'an dari surah-surah aja, Yasin atau apa. Ternyata nanti ilmu yang seorang belajar tadi diamalkan membaca. Lalu di tukang pandai tadi besi ini dibanang. Banang itu zamannya belajar. Nah, belajar atau kelakuan harus salahnya aja kan. Kurang hendak membentuk itu apa? Dibanang orang dulu besinya sampai lenyap, sampai habang besi itu. Tiba sudah habang besi itu dicatuki habang, dicatuki. Namun catuk ini ada nomor 2, ada nomor 3. Kentongan paku samingguan kan besi. Karena dibanang ulang-ulang, catuk ulang-ulang, banang ulang-ulang, catuk ulang-ulang. Artinya seorang itu selain pada dari Allah malakan itu sambil melatih seorang melatih sambil melatih seorang itu istiqomah sambil istiqomah melatih, istiqomah menuntut ilmunya 2 tahun. Apabila sudah tak biasa sudah dimuntung again. Tak biasa dimuntung. Untung la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litanzira qauman ma unzira aba'uhum wa sambil istiqomah sambil belajar. Orang hendak membentuk besi hendak dibahladi, ada yang hendak mulang parang, ada yang hendak tombak dari besi. Ada sembarang, ada kawak besi itu digulah, ambung kada dibanang murang, dibanang catuki orang. Kayak itu juga soal menuntut ilmu diamalkan, berzikir, baca Quran, baca istighfar, supaya nang dibaca-baca itu menghancur nafsu yang ada di dalam anak awam, nafsu awam nafsu amaratu bisu, bawaannya koler, awak barat itu jatuhinya makin banyak nyawa, makin banyak jiwanya. Karena Al-Quran baca ini, hari-hari pada hari tiap malam. Ibadah itu hanya bentuknya tak. Ada sehari dua, paling dikit benar 2 tahun paling sedikit juga. Saya ketahui pak. Imba sudah kawan itu rutin ilmunya, rutin menuntut, rutin mengamalkan. Lalu besi yang dibentuk tadi berbentuk sesuai kehendak kita. Ada yang jadi latih, ada yang jadi parang, ada yang jadi tumbak. Itu hanya bentuk fisik saja, bentuk yang kelihatan mata belum lagi. Jakanya bahasa kurang waya ini memasukkan khodamnya, memasukkan akwahnya. Anggaran besi itu ada sekadar jadi besi mati. Lalu yang dipakai apa? Apabila sudah berbentuk luarnya atau jikir lisannya bujur sudah, maka ini aja hati orang tetap pasti dari untung nang biasa inya
zikir pasti sudah pindah ke dalam hati sudah. Walaupun untungnya ada tapi berzikir lagi aja la ilaha illallah. Tapi pun pada waktu nang la ilaha illallah atau baca Quran sambil menuntut ilmu sambil mengamalkan 2 tahun 3 tahun dan istiqomah melatih riyadhahnya dilatih lawas akhirnya nang dimuntuk ini berpindah kepada zikir qalbi. Lalu diitihi kurang ada dia lihat lagi berzikir untungnya tapi kurang ada tahu kan orang itu mengikuti apa yang kelihatan di luar aja. Orang yang menjalani ini sudah berpindah dari yang di luar kepada yang di dalam. Untuk ngambil la ilaha illallah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi di dalam ampun pulang ini di dalam duduk jikir seorang orang baca yasin seorang kebiasaannya lagi awal jikir lisan umpama sehari membaca jikir sore 100 juhur 100 apa 100 baca Quran sehari umpama sejuz atau yasin setiap waktu yasin baca istighfar sekian baca ini sekian kali nanti dikali 3 tahun 4 tahun nang lawan untuk lawan talingan berarti untung lawan talingan pun orang 3 tahun imbas sudah 3 tahun lalu berpindah ke dalam lalu kayak orang hafal ininya kan kalian lagi untung anak la ilaha illallah di hati dia sebagaimana kebiasaannya umpama setiap sembahyang zuhur setiap sembahyang umpama baca zikir 100 untung sembahyangnya hatinya bubuyang serang la ilaha illallah kayak gitunya. Yang penting dulu awalnya seorang istiqomah ambil dimuntungnya ada lagi berzikir dimuntung tapi setiap kali sembahyang berbagana tadi kebiasaan seperti dahulu baca zikir 100 baca yasin sekali baca wirid la ilaha illallah la syarikalah baca selawat apa setiap waktu zuhur asar maghrib isya subuh kali bertahun-tahun setiap berapa tahun sudahnya sampai akhirnya di hatinya ini berzikir seorang hatinya membaca yasin amunnya sampai waktu sebagaimana yang terdahulu laginya mengamalkan di zikir lisan biasa zuhur baca ini kali 4 tahun 5 tahun atau 3 tahun 2 tahun lalu akhirnya yang digawinya minta hampir diuntung itu. Kenapa? Biarnya barangnya kan hatinya nampak bapaan. Nama zikir tadi pulang ada kebiasaan sebagaimana dinya pada waktu zikir lisan sampai 100 dulu pada 100 ada hampir bunyi di hatinya. Artinya sudah berubah kepada hati. Ujar Imam Junaid, hancurkanlah jasadmu kepada hati. Nah itu jadinya asalnya nang dahulu asalnya sarabas orang nang berdodok aku nang mau makan aku nang ini aku nang karanya si ini awaknya ini nang gawiannya ini nang sifatnya ini gara-gara zikir lisan dengan contoh dibacalah Al-Quran, baca salawat. Arti zikir lisan ini sambil belajar dulu, sambil diamalkan, itu maksudnya. Sebagaimana inya bahari, kayak itu juga kan dalam hatinya.
sambil duduk untung waktu kebiasaannya bahari berzikir berwirid. Apabila sudah terpindah ke dalam hati, walaupun untungnya ini kan panjang lagi, kayak nang dahulu itu Pak. Dalam hatinya la ilaha illallah la syarika lahu la ilaha illallah la syarika lahu. Berpindah seorang itu Imam Junaid hancurkan jasmani kita, jasad kita, jadikan kepada hati pun. Kenapa dalam hati? Karena hati ini rajanya kita sombong, hati di hati hendaknya. Penyakit hati, suruson, ria, bakhil, macam-macam kan. Penyakit hati itu hendaknya di hati. Apabila yang di luar tadi sudah wujud, maka yang di dalam hati itu sudah bagusnya kan. Apalaginya yang di luar tadi sudah berpindah ke dalam hatinya. Untung kan ada berzikir tapi hatinya la ilaha illallah. Nah sudah main seorang baca yasin, main seorang ini sebagaimana kebiasaan ini kali zikir lisan. Lalu Imam Ghazali hancurkan jasadmu menjadi hati pulang yang dihidupkan. Apabila hati hidup, jasad ini pasti hidup jua ya hati baterai ya hati jam dan jam itu kalau obat garap apabila ada baterainya. Apabila baterainya bagus casnya, maka jarum jam itu pasti bagus jual sudah. Lalu ujar Imam Junaid al-Baghdadi, hancurkan jasadmu kepada hatimu dan hancurkan hatimu kepada rahasia, kepada sirmu. Nah, pulang ke atas. Jangan naik ke atas itu istilahnya kayaknya zikir lisan berubah menjadi zikir qalbi berubah menjadi zikir disuruh. Jadi disuruh dari seorang asalnya sarapa seorang disuruh pindah ke dalam hati supaya nambah apa-apa ini lain ini kalau zikir lisan yang ini belum disuruh zikir belum dicas dulu anggaran baterai yang di dalam ini karena mau hibak. Apabila sudah hibak dan baisi dengan isinya ini karena kalimatnya ya la ilaha illallah, isinya Allah isinya tuh atau karena auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Atau kan bacanya kayak biasa baca istighfar, salawat apa-apa itu isinya kan yang ada di dalam tuh. Apabila isinya Al-Quran, Allah, salawat, Nabi, pasti bagus sudah hati itu. Apabila sudah bagus hati itu, otomatis batang tubuhnya bagus juga. Ini asalnya dari batang tubuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah sambil mengamalkan, sambil menuntut ilmu. Lalu Imam Junaid pulang, hancurkanlah hatimu kepada rahasia. Kalau hati kan masih berbicara, masih ada bunyi dan masih ada hurufnya. Ujar untung dari la ilaha illallah jelas kata, jelas ada huruf, ada bunyi, ada suara. Lalu ini dibalik oleh Allah. Berapa tahunnya menggawi nang jahir nang lisan nang pemakai zikir lisan nang baca nang penyari ngapain tadi. Lalu akhirnya dibuka oleh Allah pulang hati, lalu berpindah dari zikir lisan tadi kepada zikir qalbi. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati seorang mutungan zikir lagi. Sebagaimana kebiasaannya, apa aja yang dibacanya, hari apa, jam apa, angka itu dua hatinya itu
berbunyi sebagaimana nahinya pada waktu zikir lisan itu. Lalu lawas sebelah masanya. Lalu dibukakan oleh Allah, pulang dinaikkan oleh Allah dari zikir qalbi kepada zikir sir. Kada ke huruf dan kada ke bunyi lagi. Kalau zikir qalbi tadi masih ada bunyi dan baca, ada masih bunyi dan bacaan pelan. Kenapa? Karena zikir qalbi itu salinan daripada zikir lisan tadi. La ilaha illallah, kita berzikir la ilaha illallah, baca Quran dari 5 tahun, maka tapi rutin 5 tahun tak? Setiap sembahyang 5 waktu tak? Yasin jangan tertinggal, Tabarak jangan tertinggal, Waqiah jangan tertinggal, Wirid jangan tertinggal, Salawat Kamilah 11, salat salawat ujian 11. Maka itu kembali kali 5 tahun sambil menuntut ilmunya, membujarakan bacaan 5 tahun. Hanya pindah ke dalam hal, tak pindah seorang. Ada ikan lainnya memindah banyak. Anda Allah memindahkan. Lalu akhirnya apa nih ikan baca di muntung, ikan baca selawat tapi bujur sudah tidak. Baca zikir apa nih bujur lah, misalnya baca selawat penyaring, zikir penyaring sesuai zikir lisan deh. Ya Rabbi atau yang kemudian selawat dari Allah dapat Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladzi lan halu bi qad wa lam bariju bi qarab wa tuba bilang wajuduna bi rawi musqa wa andi wa sasunga wa bi wajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amati wa nasibi adadi kulli ma'lum min Allah. Hari-hari ini kali 5 tahun sampai untung lah. Sisanya tahun ke-6 untuk ikam untuk sembahyang, untuk sembahyang. Dan hati ikam sebagaimana pada waktu ikam zikir lisan tadi. Dalam arti ini membaca seorang wirid la ilaha illallah la syarika lahu wa alhamdulillah wa syalla la syarika lahu. Baca seorang ini baca sampai pulang kebiasaan seorang 5 tahun digawin tak berdoa subhanallah apa macam-macam tak belum lagi baca belum tutung tuh belum berdiri pada sejadah kebiasaan biasa pulang beruntung tabarak Waqiah dibaca zikir pulang umpama istighfar salawat dibaca hanya nak berdiri. Tahun ke-6 muntung apa bacaan lagi tuntung sembahyang berana ini bahasa salam nih berana tapi orang begini nak hidup orang tapi ini masih berbicara ada bacaannya sih untung la ilaha illallah punya orang zikir lisan lalu di hati ini kan ada apa kalian tak la ilaha kalau untung la ilaha illallah tak zikir tak atau orang baca huruf Al-Quran ada bacaan ada huruf di dalam hati kayak tujuh lah. Contoh dimontok la ilaha illallah dalam hati masih ada kelat tulisannya ada, hurufnya ada. 2 tahun belum di situ kada tapi kaya kada tapi pembacaan lagi. Tutung sembahyang kurang sembahyang aja. Tapi tutung sembahyang kada terlihat dan kada terdengar lagi. Nah kayak kurang membaca wirid macam padahal kurang sudah tak indah. Ujar Imam Junaid, hancurkan jasadmu kepada hati pulang banget. Hati ini lebih luas ketimbang jasad. Kalau jasad ini dari ujung batis sampai ujung rambut gitu aja. Kalau hati ini luas sebagaimana alam semesta itu hati itu. Apabila sudah kebiasaan ikam atau sudah terpindah ke dalam hati, ikam lihat pohon itu kan kayak penyikir, kayak bersedih salawat, sebagaimana nyawa gawi pada waktu zikir lisan, kayak tujuan ada di alam ini. Ini tahu nyawa aja, nyawa nama alam.
Nyawa alami nyawa jangan tahu. Mengurang hendak jual suruh enggak we nya kada boleh ulang-ulang dan siapa pagawi nya nang dapat siapa kali pagawi kada ada. Lalu terpendam dalam hati. Itu karena kalau sudah kan udah Imam Junaid itu hancurkan jasad kepada hati. Jadi ini Pak amal tadi karena cuma jasad saja. Artinya adalah untungnya berana ya telinga kada mendengar apa-apa, untungnya kada berbunyi telinganya kada berbunyi, tapi hatinya nang kaya pada waktu inya mengamalkan lisan tadi. 5 tahun lisan turun paling dikit nanti. Tahun ke-6 berpindah ke dalam hati, masukkan apa, lewat apa. Jadi sekali duduk itu kayak kebiasaan gitu. Nah, tapi udah Imam Junaid hancurkan hati kepada syirik. Kurang duduk di makom hati ini aja harapan sudah 6 tahun nanti masanya 6 tahun itu seorang sambil menuntut, seorang pulang disiplin istiqomah amalkan dia Allah juga kada pilih Allah kada mau juga makanya dia Allahnya itu yang paling nyaman ya tadi itu mikir lisan belajar sambil amalkan sholat akhirnya berpindah dari jasad kepada hati, dari hati ini pulang kena dipindah pulang oleh Allah. Kenapa jadi Imam Junaid berbandar hancurkan jasad menjadi hati, hancurkan hati kepada syirik karena syirik berbandar karena syirik mengalami nakayai. Nah itu tak jangan syirik kada mengalami mungkin syirik kada kau bagai sah dan kada kau berikan tingkatan jin kalau kau tingkatan jin zikir itu kalau kau sini jadinya menerangkan mbak ini kena zikirnya kayak ini. Lalu jadi Imam Junaid pula hancurkan hati kepada rahasia atau kepada ruh. Lalu ujar si pengarang kitab ini pulang Ibnu Athaillah Al-Askandari ujar si zikir itu ada 5. 1 zikir lisan berarti sesuai lawan Imam Junaid. Jadi Imam Junaid hancurkan jasad kepada ruh, hancurkan jasad kepada hancur jasad jadilah hati. Artinya ujar si pengarang kitab zikir lisan. Hati zikir lisan ini baca Quran dari bujur sambil belajar sambil mengamalkan. Betul je si musannif jenong dari Ibnu Athaillah. Yang kedua zikir qalbi. Zikir qalbi itu kan ini tak pindah kayak kamu juga baca Quran tapi nyaring lakas to apa katimbang kami baca Quran kumat kamit kumat kamit sudah kumat kamit apa jam pulang ya nanti kuring sudah gamat apa jam pulang aman orang tuh nyaring baca Bismillahirrahmanirrahim kalau mau tak jam dan kalau mau tahu kuring membaca aku cuma amalkan zikir qalbi ada kuring dua ada sembunyian ada bunyi ada hanya ya oh itu zikir sir saja ngaruh zikir sir kamu ngaruh nanda hendak jual apa hendak minta tangguh jual kisah tinggi sudah tutus ilmu deh hendak teguh. Jadi Imam Junaid dan Imam Athaillah Askandari hancurkan jasad kepada hati. Ujar si pengarang kitab jika lisan dulu. Apabila sudah engkau muncul di situ, maka Allah membukakan jika akan pintu langit angka 2 yaitu jika qalbi. Artinya
nang di luar ini tadi dipindahkan Tuhan ke dalam. Contoh orang menghafal, maulah orang menghafal itu bagaimana bacaan. Aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Mana nyaring betul. Imbah nyaring itu lalu mengatakan apa? Dikarenakan nyaring lalu kalinya mendengar masuk lewat telinga. Akhirnya terngiang-ngiang di telinga. Lalu akhirnya ada buku pula. Berarti sudah dari buku pindah ke dalam hati. Jadinya sudah. Munikam untuk menghafal, anak menghafal, tapi berapa jam? 100 tahun, 200 umur ikam yang ada menghafal. Mbak berbunyikan ada pulang. Bacanya ada, yang ada berbunyi juga. Tidak mau benda. Lalu muncul sepengarang kitab itu. Apabila sudah ikam kepada jikir hati, maka akan naik lagi kepada jikir sir. Lalu menjadi Imam Junaid, hancurkan hati kepada, hancurkan jasadmu kepada hatimu, hancurkan hatimu kepada rahasia. Lalu menjadi tauhid, sir menjadi tauhid. Tonggarannya kepada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu sifat jatuh kepada zikir sir. Kalau zikir qalbi tadi masih ada pembicaraan di dalam hati. Contoh, untung ikan kada baca Quran. Untung para kada baca wirid, untung ikan. Tapi hati kan nama mbak baca. Contoh, ikan baca dalam hati kan. Masih ada bacaan masih ada. Bacaan masih ada. Lalu karena Allah ulang muka di balik Tuhan ulang langit ketiga. Kepada langit ketiga, kepada zikir sirnya dibuka. Ujar Imam Junaid, hancurkan hati kepada menjadi sirnya. Tuhan kembali asal dari bawah bujur itu. Lalu zikir sir itu apa? Zikir sir itu punya huruf kada, bersuara kada, huruf kada. Kalau zikir qalbi ini masih ada rumus dan bacaan, tapi bacaannya tidak di dalam artinya. Contoh ikam baca yasin di dalam hati, pasti ada hurufnya kan. Nah, ada di situ, ada bunyi. Tapi itu kan hanya dulu tandanya tuh. Tapi mau ada awalnya jadi munculin di luar dulu. Ini mengesahkan orang yang duduk dari zikir lisan dipindah kepada zikir qalbi, dipindah pulang kepada zikir sir, dan dipindah kepada zikir tafakur, dan dipindah kepada zikir ayatul mazkur. Mengisahkan orang. Ujar Imam Junaid, apabila sudah ikam duduk di hati, maka hancur hati itu dipindah kepada, jadikan hati itu, hancurkan hati, jadikan rahasia. Ada huruf lagi. Ini kurang masuk di situ dulu. Ada huruf lagi. Huruf ada. Bersuara ada. Tuhan membagi di situ tak. Contoh. Kalau tadi itu kan, kalau lisan ada bacaan, ada huruf, dan kalau tidak dengan sebab kita belajar dan kita mengamal. Ada yang sekadar belajar tapi beli ke rumah kali diamalkan, ada menjadi itu. Itu pulang dari hati, dari untung dari 6 tahun dari 5 tahun dari bagaimana hanya kau terpindah ke dalam hati. Jadi kalau sudah dalam hati itu kan biar kadang baca, kadang membawa bukunya lagi nah.
ada mampu punya lagi untung ikamta bersuara sesuai apa nak kayak di dalam hati, dan hati itulah sebagaimana kayak sepuluhnya jika membacanya nyari tadi keluar untuk. Lalu apabila sudah di situ Allah membuka pelang hujan inatilah, hancurkan hatimu kepada sirmu. Nah, kita ada lagi hurufnya, ibarat baca Quran tuh ada huruf lagi, ada lagi bunyinya, hurufnya ada. Kenapa? Karena dipandangnya oleh orang lain tadi adalah dari sifat tadinya. Maksudnya orang yang disir ini bukannya ini kada membaca, bukannya untuk kada membaca, untuk membaca la ilaha illallah wa la syarika lah wa alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi nanti dikatakannya nama membaca, nama membaca ini katakannya membaca ini katakannya pada waktu membaca hampir mengatakan bacaan. Kalau yang pertama bacaan dulu bacaan hanya hafal, yang sudah hafal hanya mengeluarkan hafalan. Masih ada yang dijaga. Kalau orang sudah bisa itu kayaknya Tuhan membuka. Jadi pada waktu membaca itu kan yang terbaca itu kan yang subuh, yang disebut oleh orang yang digeser itu, yang disebutnya adalah sisir tentang sir itu ya ada huruf dan ada suara. Itu yang disebutnya, yang dipandangnya, yang dinyatakannya pada waktu ini untungnya membaca apa. Kalau orang yang di hati tadi untuk membaca hati 4 jua. Kalau orang yang di hati aja apa yang dibaca yang di dalam hati dibentuk ada takaluan di hati aja orang hafal aja. Kalau zikir ini yang dipandangnya dua sambil bacaannya muncul sebagaimana ilmunya di dalam hatinya pulang kada keluar dari bacaan antara bacaan yang dibentuk bahwa hafalan yang di dalam hati dan sambil ingat siapa yang baca tiga bagiannya sekali membaca itu tiga konsentrasi. Orang nanti jika besar sebutin aja asal bersuara hurufnya pas berhuruf nang belajar ini bacanya kelihatan baca ilmu Al-Quran itu kalau kita dikir dan tadinya bacaan ini sebagaimana dikir hatinya pulang pas lawan nang baca ada kurang ada lebih. Kalau yang tentang dikir bahapal baca huruf short dibaca sin kada tetap sok sen juga, tapi jika serinya naiknya sambil membaca sambil ingat membaca ser jika ser ujar Ibnu Athaillah jika ser ujar Junaid Al-Baghdadi hancurkan jasad kepada hati, hancur hati kepada sir. Jadi orang nambah kayaknya sudah disimpulkan. Jadi dia nambah apa-apa nih, nambah amal luar dalam jasadnya beramal sebagaimana jikir lisan di dalam hati menyembah amal sebagaimana apa yang digawinya sambil ini mengingat kepada yang membaca. Sir itu kurang ditahu kita. Karena sir itu adalah sifat mahani. Itu hanya ditahu itu
Kodrat iradat ilmu ayat sama basar itu tauhid aja hanya karena berjamaah belum tentu. Itu contohnya. Tujuh sifat ma'ani kodrat iradat ilmu ayat sama basar kalam. Tujuh ini tadi ketujuhnya sifat ma'ani adalah sifat Allah. Ampun Allah itu. Tujuh sifat ampun Allah itu terjalin banampak di roh, banampak di roh. Roh itu siapa? Ampun kita. Roh itu nurna berapa lapis hanya sampai ke Allah. Sifat ma'ani Allah luluh kodrat iradat ilmu ayat sama basar kalam. Tujuh sifat ini undasnya sifat hayat, yaitu sifat hidup. Sifat hidup itu ampun Allah, nama Allah. Sifat hayat ini dan sifat ma'ani ini sifat Allah, ampun Allah ini. Dan sifat Allah ma'ani yang dikepalai oleh sifat hayat tadi ini bertajalli banampak di roh, banampak di roh. Roh di siapa? Nur Nabi, roh ni lain kita. Karena mana kita nang mana? Nambah aku nang lihat seorang lah, nambah panggil aku nang duduk aku. Nur Muhammad ini tadi Allah bertajalli kepada sifat roh. Tujuh sifat ampun Allah bertajalli kepada sifat roh, kepada roh. Tujuh sifat ma'ani undasnya sifat hayat. Sifat hayat ini bertajalli kepada roh. Dan jadi roh itu kodrat iradat ilmu hayat sama kalam basar, ya. Kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam tujuh. Kita dihendaki lisan berbatin. Kata-kata dihendaki mata melihat. Nah melihatnya siapa? Roh mata Nur Nabi itu. Nah melihat kan seorang, ada seorang di situ. Nur Nabi itu kalau jadi kau melihat kenapa? Karena ada sifat Allah, sifat basar Allah ada di roh mata tadi pula. Nanti kalau di situ orang seorang pamana, seorang ada enggak mana ampun nyawa. Allah bersifat basar melihat. Bertajalli sifat basar ini kepada sifat hayat apabila kurangnya hidup berarti melihat. Nah melihat ini pulang sifat hayat bertajalli kepada sifat roh. Roh ini adalah tempat bertajallinya sifat Allah, sifat hayat apabila hidup berarti kurang hidupnya lawan roh, karena hidupnya lawan baterai. Nah, hidup kurang tadi lawan roh ini dari Nur Nabi. Nah larangnya sifat ma'ani kodrat iradat ilmu ayat sama basar kalam. Kalam berkata-kata. Nah berkata-kata itu adalah Nur Nabi atau roh untung atau roh kalam atau roh lisan. Lain seorang orang beban adalah seorang di situ adalah Nabi Nur adalah seorang membaca sampai meeting seorang membaca sambil belajar di buku jalan urut. Allah bersifat kalam, Allah bersifat berkata-kata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Kita mau berkata-kata juga karena dia ada lisan. Lisan kita ini kalau berkata-kata karena ada roh lisan.
Roh lisan itulah nang manggaraan lisan kita. Roh lisan itulah nurnan deh. Apabila roh lisan ini keluar, ya namanya bama, ya nanti ada bergerak lagi ada lagi yang benar aktif apa semuanya berarti lagi hidup itu artinya keluar huruf menuntut keluar suara keluar huruf dari mulut seorang itu sebenarnya lain seorang juga nabi Allah bersifat basar melihat mustahil Allah Ta'ala bukan. Jika kau melihat kenapa kau melihat? Karena jika diandaki oleh Allah akan sifat ruh. Roh itu sifat hidup. Roh itu tempat tajallinya sifat hayat Allah. Allah itu hidup biar ada kawan mungkin hidup aja sih. Roh ini sekadar perantara lawan alam semesta. Allah melihat kita. Allah bersifat basar melihat. Seorang kau melihat dua karena seorang ada besi roh mata bukan mata. Kalau mata kita hidup, mata kita ini ada, kita mati, mata masih ada mata kita. Tapi melihat kita ada, anaknya kira karena roh matanya ada dalam, itu tetap gaji. Berarti selama hidupnya mana? Betul. Tapi nggak bangun tadi. Allah bersifat dasar melihat, Allah bersifat sama mendengar, kita mendengar juga. Allah bersifat besar, maha mendengar mustahil Allah Ta'ala pun boleh. Karena Allah Ta'ala bertajalli, karena Allah Ta'ala sifat ma'ani Allah bertajalli, karena sifat ma'ani Allah dimundaskan lawan sifat hayat ini bertajalli kepada roh. Seorang mendengar karena ada lubang talingnya. Nah mendengar ini kita kan roh taling, roh pendengaran nama lain talingnya kita. Makanya orang mati talinganya ada tapi kata komandang. Wayah ini kau mendengar tapi mengakui seorang mendengaran juga. Ujar semangat kita hancur, ujar semangat kita jikir lisan kepada jikir qalbi kepada jikir lisan. Ujar Imam Junaid dalam mudah dihancurkan jasadmu kepada hatimu, hancurkan pulang apabila sudah kawah hati nak hidup, maka hancurkan hati itu pulang kepada sifat sir, dan hancurkan sir itu pulang kepada musyahadah, yaitu alam tafakur, jikir tafakur kan musyahadah di situ. Musyahadah. Kalau jikir sir tadi ada huruf, ada babun, ada babun. Kalau jikir qalbi dimuntung pada bunyi, tapi di hati ada bunyinya. Contoh dimuntung Bismillahirrahmanirrahim. Caranya jikir bisa kadang-kadang dan ada huruf dan kadang-kadang itu jikir qalbinya bilang untuk pada berbunyi dan tadi kadang-kadang dengar tapi membaca dalam hati. Nah, ada kadang-kadang tapi di dalam hati kadang-kadang jikir qalbi tentang itu jikir sir ulang maingat lawan yang tiga nambah amal dan seperti contoh pemiliknya membaca berarti sifat alam. Contoh membaca sama diingatkannya tiga tak membacanya satu bacaan ada bacanya. Nah, yang kedua hatinya pulang pada waktu membaca jangan
hati itu keluar pada baca. Dan apabila hati kita ke rumah, jawaban dalamnya. Itu langkah ketiga, sambil membaca sebagaimana kita belajar, dan hati kamu kadang keluar dari yang dibaca sambil mengingat nang mambar baca. Saya membaca karena itu andaknya di istirahat bahwa ada babunyi kada yang membaca. Artinya kan arti kada buruk pada bunyi itu tahu kita siapa nama mambar. Tahu itu artinya babunyi lah. Ada yang ikan apa dah? Ikan mana itu orang? Mau ikan tahu itu Obama pasti ada pandai, balan, kan? Mau ikan pada melihat, pasti kita tahu itu siapa nih itu? Kadang untuk hati nama suara, amun ikan tahu nanti, ya Obama ini melihatnya. Dalam hatinya tahu tuh Obama kan ada babunyi lagi, tahu kan sudah tahu artinya tahu gawi aja. Ibadah amal itu tahu amal aja. Tahu amal aja. Ada lagi nama surga apa pahala ada. Malahan yang timbul di situ karena mahabbah, cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulnya. Imba sudah di alam sir dibukakan pulang Tuhan oleh Tuhan alam jika tafakur. Jika tafakurnya kalau emang merasa ya. Contoh dari baca Al-Quran, zikir, istighfar, wirid yang dibaca, atau berkata-kata yang baik-baik, atau melihat yang baik-baik, atau mendengar yang baik-baik. Ini diminta beda langkah 4 jika tafakur rasa naik. Apabila kamu sudah tahu tadi artinya alam sir, ada bawah lagi, ada tahu aja lah. Nama baca siapa, tahu sudah. Ada babunyi lagi kan, ada namanya lagi lawan yang mamba. Lawan yang baca itu kan punya lagi kan, tahu baca aja lagi. Angka 4 dalam jika tafakur dibukakan dengan jika tafakur dan rasa dibuka rasa ikan itu dibuka oleh Allah. Nah kayak ikan dua lagi bini ikan di rumah, ikan di pasar. Biar ikan di pasar rasa ikan bini ikan nih rasa tak hubung. Itu letak ikan ngagawi bini di rumah. Rasanya rasa adanya. Kalau kayak ini jika saya tadi kan membacanya tahu sudah saya membaca jika saya bahwa ada bapak ada 7 sifat dari Allah, sifat ma'ani masuk kepada sifat hayat. Hayat ini masuk bertajalin sifat ma'ani kepada roh. Sifat ma'ani tak kumpul pada sifat hayat. Contoh hayat ini artinya hidup, arti hidup artinya roh. Bertajalli 7 sifat kepada roh. Jangan ada roh 7 sifat ini kada masuk kasih itu jangan nyambung kepada sifat ma'ani Allah ada kau masuk bukan pada kau masuk ada masuk. Sifat hayat tadi masuk kepada sifat ma'nawiyah, pundasnya sifat hayat ini bertajalli kepada roh. Sifat hayat ini artinya hidup, artinya enak orang. Apabila enak berarti melihat lagi bersifat ain, bersifat dasar, melihat, bersifat sama, mendengar. Karena mendengar nama ini tadi adalah roh telinga, roh mata, roh muntung, tahu sudah minta hati cikir sel itu tahu nang apa itu nang pada babuknya dan pada bahu
yang naik kenapa punya yang turun pada punya tapi mau kada denang itu kan pada kau membaca kada kau sembahyang kada kau berdiri kada kau duduk kada kau berpikir bukan denang turun naik nenda nang turun naik ini pulang kada boleh ampun lain seorang di situ makanya hancurkan awak menjadi hati, hancur hati menjadi sir, hancur sir menjadi tafakur. Nah tafakur ini kan menjadi semangat kita lain rasa dibuka, tuh rasa dibuka yang kayak ikan lawan bini ikan bagawi bini di pasar. Nah rasa ada, rasa parah, rasa sehati. Nah itu kan. Nah kalau orang yang sudah zikir tafakur ini tadi, ujar Allah kaitannya tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Berpikirlah, pikirkanlah olehmu bi khalqillah pada ciptaan Allah. Nah ciptaan Allah alam semesta ini nanti dipikirkan. Janganlah kita memikirkan zat Allah. Nanti pikirkan itu bukan dibuka Tuhan, itu Tuhan. Asalnya ikan mengetahui di zikir sir. Zikir sir tahu tadi. Kenapa dua zikir sir tadi kita? Arti zikir sir tadi kita nah hidupnya kita. Nah kalau naik ada huruf pada huruf dan pada bang suaranya tak. Dibukakan lagi kita pakor kan? Jika kita pakor ini kan di luar pada jasmani ini dah, di luar pada jasadnya, di luar pada jasad, di luar pada hati. Lihat alam semesta, lihat dinding, lihat rumah, lihat jam, pokoknya di luar pada awak tu. Kalau zikir sir tadi masih di sini ya, di sini aja. Lalu di sini ya Allah Taala tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Pikirkanlah ciptaan akunya Tuhan, jangan mikirkan aku. Karena inya dengan dulu tadi. Karena ini sudah tahu di zikir sir bahwasanya 7 sifat ampun Allah, sifat ma'ani Allah dari qudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam itu undasnya sifat hayat ini tadi bertajalli sifat hayat kepada nama Arabnya ruh, bertajalli kepada ruh. Batin nambah apa sifat roh itu di zikir sir. Imba itu di zikir tafakur wala zikir tafakur tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Ini disuruh memandang keluar. Kalau tadi disuruh memandang yang ada ini. Kalau zikir tafakur ini tak keluar sudah. Apa aja yang ada di alam baju rupiah sudah. Apa aja ciptaan Tuhan. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Jika tafakkur kan itu kalau terasa kan dipakai dibukakan Tuhan terasa. Kalau melihat rupiah, melihat baju, melihat tempat yang dipandangin berenang di lain pandangnya dalam suku hatinya. Ini sudah melalui zikir sir. Jangannya ini baru merupakan zikir sir karena kebenaran nabinya. Kan zikir sir tadi kan bukannya 7 sifat ma'ani yang Allah, undasnya sifat hayat. Sifat hayat ini bertajalli kepada makhluk melalui murna nabi. Apabila sudah bertajalli dalam murna nabi, itu arahnya roh. Apabila sudah roh masuk Allah, ya nabinya. Itu sekadar kita tahu jangan digeser. Kalau kita pakur disuruh pikir lihat baju kepanjang itu rupiah ada berurang ada apa sebenarnya rupiah itu selawat menjapai orang yang itu selawat di mana menjapai ini baca selawat orang masalah baginya sudah melalui zikir sir dengan doa. Kalau zikir sir tadi yang dipandang yang ada di ujung batis sampai ujung rambut ujung. Kalau zikir tafakur ini sudah keluar pada awak tapi sudah melalui zikir sir sudah mengandung
sudah pinandu dijikir sel tadi, sudah pinandu dijikir sel, pinandu dinya sudah nggak ada huruf dan nggak ada suara, tapi nanti dalam awaknya hanya jika tak akor yang di luar itu sudah. Dan jawabnya mereka ada huruf lah, bejah huruf lah, pelan, huruf ada suara ada. Ya terus awal soalnya. Atau orang melihat ini orang yang duduk di jikir tapakur itu kupiah hatinya langsung ingat langsung bertapakur hatinya langsung ingatnya oh nanti ingat dua nabi lah lalu rasa plong dibuka oleh Allah rasa plong aja belajar rasa. Karena tadi sudah melalui jikir sir dinyampe nando pada waktu di jikir sir ada bersuara, ada berhuruf dan ada bersuara dan ada berhuruf itu masuk melalui roh ini adalah nur nabi dan dari nur nabi ini tadi tajalli daripada sifat ayat Allah. Sifat ayat Allah ini mewakili 7 sifat dari sifat maha. Buktikan sejarah lawan Rasulullah lagi hidup. Itu ulang tahun kan di dalam tarikh, di dalam rawi, maka Sallallahu Alaihi Wasallam apabila Rasulullah itu berjalan silin ke ini. Lalu pulang awal makhlukin baraza bil alam nuran nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih di luar awal sedang alam sedang ya tahu lah kan tahunya ini malah jikir sir ada suaranya. Tapi ingatannya kepada nona nanti wajahnya menang nyawa itu ada awat pesawat penyakit itu ambil itu kenapa rasa dipakai sifat tangan dan tangan ini sifatnya meraba. Nah rasakan apa baca? Jangan nanti merasa kayak bagian nyaman aja contoh dia menjadi batu es karasan dari dinginnya nah PHP karasan nah itu dikatakan orang itu malahnya memesrat melalui pengrasa. Dikatakan saja begini saja. Maksudnya kopiah japai itu. Karena dijapai karena menjapai ini termasuk daripada 7 sifat yang ada di dalam roh tadi. Jakanya sifat roh kan Allah bersifat kodrat. Nah, jakanya roh tangan namanya. Jakanya roh kodrat itu tangan namanya. Kalau bapak apa sifat tangan ini menjapai api merasa pada panas, menjapai kada dingin merasa kada. Nah itu lah. Ini kayak itu. Mana pada tahu hubungan orang kalau merasa, nah kayaknya makan lombok kayak gitu ya. Tapi kadang kayak ini, tapi nah kayak gitu contohnya makan lombok padas. Isuk pada makan lombok, tapi ingat lombok hanya melihat ingat sudah padas, hanya melihat ingat bakas padas. Ada memakan tapi tahu rasanya sudah. Bisa padas sama kamaria, sudah ada kalau ketimbul
Maka itu belajar rasa. Apik kayak itu dia. Ya korek. Orang mereka rokok. Kawas besok yang akan panasnya. Artinya apa? Itu mengulang tabu hatinya, tapi luarnya jujur adalah dari jika lisan lu jujur akan huruf dulu. Huruf jujur, baca nyaring. Kalau kayak itu, apabila ia merasa dengan panasnya dan merasa dengan dinginnya, mesra. Tapi yang mesra ini kan mesra itu dari sifat dari tapakur hati ini baru. Biar panas, tapi kalau kamu memberitakan dari panasnya dosa juga lubuk jual mbak panas di apit lubuk itu sifat panas dingin itu sifat kemesraan sifat kemesraan makin panas makin dingin makin masalah orang artinya makin bisa orang yang duduk di jikir tapakur kayaknya orang yang duduk di jikir tapakur dari matanya ke jam sampai matanya terincar kadang keluar dari rasa kawan pernah bisa apa baju ada baiknya baju ada rasa ingatnya langsung ingatnya. Jadi karena judi-judinya ambil baju tuh biar kada dijapainya lagi, biar kada dirasakannya pakai telapak tangan, biar dia kada memakai rasa dengan sifat Allah bersifat qudrat, jangannya Allah bersifat qudrat menjapai. Ini kayaknya rasanya bikin ada. Jadinya judi memakai baju yang kayak ini kada mau lagi selama dijapai, pasti dipasangnya. Kenapa? Ini hanya melihat lawan baju itu sudah awal menimbulkan kemesraan rasa baju itu tak jadi kenapa karena pernah bapak sudah dipakai ini memakai di mana di jikir tadi itu jika di jikir naik jikir tempat tuh ini memakai ini tinggal pakai tapi sambil memakai itu sambil merasa dingin bajunya itu kan ada dingin bajunya tuh hanya melihatnya ingat dan dia tahu rasa baju itu ingatannya lawan Nabi jadi itu orang memakai orang perasaan dingin perasaan panas baju langsung ingatannya kalau Nabi berdatang ada keluar lagi nah itu nanti maksud dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini syahadat pengenalan di kalau asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat awal ma'rifatul lamun jika anak beragama hati agama itu adalah aturan atau undang-undang atau pagar apabila agama berarti ada aturannya aturan pertama bagi orang beragama berarti kita mengakui sebagai hamba dan ada di situ Tuhan siapa Tuhan kita dikenali wujud wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ini pengenalan untuk diri kita hanya mengaji betaran aja mengaji Al-Quran aja boleh banyak boleh muncul alif ada surat baca pas sedangkan Rasulullah fasihul lisan daripada 313 nama Nabi ada malam Rasulullah pada Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna fasihul lisan sallallahu alaihi wasallam Allah artinya muncul barang biar ada pasnya sambil muncul sambil barang belajar apabila sudah disepakati di jikir siapa
Jikir sir itu sekadar diketahui, jikir tapakur hanya masalah harus bisa sudah. Baju yang biasa kan pakai itu, baju ini, oh ini udah pakai rasanya. Jadi judi kan tempat apa sih kan? Baju itu belum memakai kan tahu rasanya baju itu loh. Apabila memakai baju itu kayak gini itu kan contoh nyata, contoh. Nah sebenarnya kan kayak itu maksudnya. Amal orang masalah lawan Nabi masalahnya karena kayak itu kan cuma contoh pander, itu contoh pander itu cuma contoh pander bukan contoh rasa. Contoh rasa ya kayak kamu kan lombok hanya main lombok kan. Jadi kan kemarin aku makan lombok tuh kapan dasar hanya main lombok kan rasanya itu dalam hati kamu sudah baca rasanya kayak gini baca tahu kamu seorang tak baru memakan tapi sudah tahu orang. Tapi kamu membuka di situ tuh jika bisa berdiri hanya mau berikut nanti jika bisa nih Al-Quran belajar huruf dan apabila belajar huruf sambil belajar sambil membaca penyaring suara paling kemandangan. Apabila jika tapakur di sana kan pengarangnya lagi jika tapakur kita lihat pejikir kada, kita lihat kawilin kada lagi untung orang. Ya orang sudah melalui berapa orang jikir kolbi aja dibuntungkan itu lagi ada terangkan lagi baca kerjaan pun orang kan sudah namanya itu aja ini sudah kan jikir kolbi jikir sir nah jikir tapakur tiga nah pun orang seorang hanya kuciak belum muncul lagi kuciak belum dan kuciak tak ada belum muncul. Ada orang tiga sudah nah jikir kuciak bujur sudah terbuka pun anak kecil yang kedua di hati ulang yang terbuka di hati terbuka ulang di sir kada urut kada bunyi tahu di situ hebat sudah terbuka tanah oleh Allah akan menaikkan kepada jikir tapakur rasa main di situ melihat es mencapai kadanya sudah tahu merasakan kayak pendingin es itu kamu melihat tahunya gitu. Jadi dinginnya kayak gini tahunya itu kesahnya padahal ada melihat es itu langsung ingat lawan langsung ingat Nabi dijapainya bilang makin perasaan dinginnya makin ingatannya kalau ada kadang mau lepas lagi itu ingatan 24 jam lepas. Makanya 2 kalimat syahadat itu ngarahnya 2 jalan. Ada kalanya jalan tauhid la ilaha illallah, ada kalanya jalan tasawuf atau jalan nur atau jalan salawat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ada 2 itu dituntut ilmunya bujur. Kenapa jadi disuruh bujur? Karena kita 24 jam ini kalimat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada Tuhan, melainkan Allah. Nah, kulihat yang lain, kurasa pada yang lain kepada Allah dan kada dengan kurasa dan kulihat kecuali karena apabila kita isi keduanya nyaman, karena dalam memakai jalur tauhid. Nah, Allah nambah laku seorang nangka dada nambah ibadah amal Allah seorang nambah ibadah tapi dalam hati amal Tuhan dan Tuhan nambah lah. Nah ini bukan kata tauhid dan memang apabila inya muyang tu deh memakai jalur tauhid karena dalam bukan kepada dalam nurul ibadah apa tapi ingatan hatinya terus-terusan kepada Allah Rasulullah karena kuasa muyak di jalur tauhid tapi dayanya kepada Nur Nabi ingatannya makanya 24 jam
yang disaksikan ini berdua asyhadu, aku menyaksikan, aku melihat, aku bersaksi, mata lawan hati, mata dan hati, mata dan hati lawan Allah aja, lawan Allah dan lawan Rasul dan lawan Rasulnya, lawan yang kedua ini, lawan yang kedua ini aja, nah aku ingatakan, lawan yang kedua ini aja, nah aku cangangin, ada kita kata tercangi pohon, kalian lagi lawan yang kedua, kadang pohon ini apa ada pohon ini dia dari berasal dari yang kedua jin. Ini itu tadi inti pakai pohon-pohonnya, ada lagi nanti belakangnya. Ada kalimatnya asyhadu, aku bersaksi, mulai ini sampai mati. Ada dan kalau mulai ini sampai tegurin, ada dari ini sampai mati. Dan ujar berbuat tauhid bahwasanya dua kalimat syahadat itu melambangkan 24 jam dan sehari semalaman dua kalimat syahadat itu melambangkan 24 huruf. 24 huruf itu melambangkan 24 jam. Dan dengan dua kalimat syahadat itu mudah-mudahan kita tahu Allah mengampuni lawan kita dosa 7 anggota. Apa hubungannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lawan mudah-mudahan Allah mengampuni anggota 7 yang ada di awal kita siang malam. Saya ngaji nih, kamar sangkutnya nih, sama aja sampai kuring juga. Ngaji blek. 7 anggota tadi ya, mata, kepala, karepat, obat jo kepala, itu dah melayang beja, mata, telinga, hidung, jantung, 4 tangan, 5 batis, 6 parut dan kemaluan, 7 anggota. Kenapa jadi 7 anggota? Itulah manusia, ya, itulah Muhammad insan namanya. Jadi nambah anggota tubuh ini apabila memakai 62 ini, maksudnya kan dengan kalimat 2 syahadat ini melambangkan 24 huruf. Dengan 24 huruf ini melambangkan sehari semalaman 24 jam. Dan dengan 2 kalimat syahadat ini semoga Allah Ta'ala selalu mengampuni 7 anggota nanti sahabat yang mulia Tuhan. Maksudnya apa nih tak? Ada maksud 7 anggota, nanggaran 7 anggota artinya manusia. Nanggaran 7 anggota itu makanya belajar ilmu hati tak? Nama anggota karetnya lain anggota tentara mah ini ilmu hati mengaji lah nama anggota. Nah, kalau orang bodoh anggota aja udah. Nah, kalau anggota ini atau mata, telinga mengaji ilmu hati itu kan apabila kita mengaji ilmu hati tak kaji anggota. Kemaluan anggota juga dosa ada dosa di situ, dosa kemaluan, dosa parut. Artinya apa? Dari mata sampai ke batis sampai ke parut 7 anggota dengan mengamalkan 2 syahadat itu semoga diampuni. Artinya kayak apa? Dengan membaca syahadat kan ada syahadat yang dibaca ilmunya yang diamalkan lawan sembahyang. Ini banyak kata asyhadu an la ilaha illallah kita pakai di dalam sembahyang 17 kali lah dalam sembahyang untuk membaca syahadat atau angka 2 ulang wudu tabasul 7 anggota tak betul ulang sembahyang 7 anggota apa pakai daripada waktu sujud pakai tentang di dalam ilmu tasawuf gambaran anggota itu adalah manusia. Jadi dengan 2 kalimat syahadat
melambangkan 24 huruf, dengan 24 huruf melambangkan sehari semalaman 24 jam. Dengan 24 jam mudah-mudahan Allah mengampuni juga Allah sehari semalaman diampuni. Rasa ingatnya lawan dua, biar begitu hitam di awal, tapi dalam hati ini ingatannya lawan nomor dua nyata. Kadang kalau nomor dua lawan seko barang, kadang orang seko. Walaupun awak ini di dunia, walaupun awak ini bergawi dengan parang di putih rumput di tabes, tapi hati ini ingatannya lain. Itu maksudnya dua jangan diingat di dalam awak itu. Walaupun ditangani hebat, duitnya, dengan zombie bergawi, tapi hati ini tenang. Ingat lawan nomor dua, ada lawan nomor dua, lawan seko barang, ada lawan seko. Maji itu bahasa maji itu mbak lawan Allah palingan berdoa berdiri bantuan kurang nama duduk akal kurang nama duduk seorang bagawi kurang Allah nama gawi akan itu kan hati seorang cukup jalan tauhid entah hanya seorang palang berduduk kurang nama duduk akan Allah nama duduk akan Allah membantu itu juga tauhid. Allah membantu, Allah mendudukakan atau apa Allah kalau seorang mendudukakan seorangnya dalam tauhid entah seorang paman berduduk punya orang jalan selawat jalan orang nanti ingatkan satu kalau jangan berduduk nanti roh diskusi roh itu siapa? Roh itu berasal dari roh itu bertanya di dalam roh itu bertajalli sifat Allah, sifat ma'ani. Bukan roh itu berasal dari sifat ma'ani. Ada roh itu di dalam roh itu bertajalli nampak tujuh sifat ma'ani buat Allah. Ingatannya dalam hati. Salawat dibanyakin, salawat dibanyak, keamaliannya sampai salawat tentang. Kalau ingatan hatinya, musahadahnya kayak itu. Baca ingat Nabi duduk ingat kalau itu terus sambil rokok sambil makan. Nah, doa kapan alam semesta silahkan Nabi. Apa aja alam semesta Nabi beratkan. Dasar pada rasa pada rasa masih rasa rasa. Kalau selalu dibanyakin. Atau apabila memakai salah satu jalan atau keduanya bagus lagi. Kalau keduanya baguslah, bagus lagi. Ada aku pun keduanya tuh. Nah itu nah. Apabila nang keduanya atau salah satu itu nang diampun, maka diingat, biar ini mau padanya, biar itu banyak amal, hari hasilnya tapi ingat, lawan ini kada ingat, lawan ini kada ingat untuk pada waktu baam. Amal jadi pahala aja, dihitung pahala, dapat pahala, tapi ada ingat. Cukup aja yang tadi, kalau bisa kita itu Rasulullah Taala, dan lagi aja tidak ada Allah. Mudah-mudahan itu baik nanti buat musliman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalamnya nanti kita bersama akhirat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyina wa nabiyyina tabi. Allahumma qurbanana bi hidayatika wa man ta'ala min syamsika wa min amala wa baratin dunya wa bil akhirati wa sunnah bin nabiyyina Allahu subhanahu wa ta'ala sallallahu rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma sya'ahu illallah. Ajab Allah.